Elemen-elemen mood board yang harus ada di dalamnya itu yang pertama gambar tadi ya. Gambar bisa jadi dari ambil dari Google, bisa ambil dari Pinterest ya, bisa jadi eh, eh, ketika lagi jalan ibu lihat gedung yang menarik, ibu foto. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi ya ke taman Aceh, misalnya gunungan, oh ternyata itu bisa menjadi sumber inspirasi atau sumber ide nanti. Itu bisa difoto, dituangkan nanti ke mood boardnya. Kemudian tambahannya warna. Jadi warna-warna apa yang ada di dalam inspirasi tersebut. Nah, nanti akan saya contohkan. Contohnya untuk gunungan, warna apa yang ada di situ? Putih. Nah, kemudian untuk teksturnya seperti apa kira-kira? Bergelombang. Betul. Kemudian bisa juga diungkapkan dengan font atau teks. Nah, jadi gunungan ini kita ceritakan, gunungan ini bercerita tentang ini. Seperti itu. Ah, gitu ya. Ah, ya. Kira-kira sudah eh, ter ini enggak apanya materinya? Udah ya. Oke. Kemudian sebelum kita membuat mood board, karena ini mood board menjadi ide utama, tetapkan dulu apa yang ingin dicapai dari ide tersebut. Mau nanti menghasilkan produk baju atau aksesoris atau yang lainnya seperti itu, atau packaging bisa jadi sumber inspirasi untuk kemasannya seperti itu ya. Kemudian referensi tadi dikumpulkan bisa dari berbagai sumber, bisa ibu dari majalah juga bisa. Jadi majalah itu dibuka, mungkin kalau untuk majalah sekarang agak susah dicari ya. Nah, jadi ibu-ibu bisa mencari inspirasi dari Pinterest misalnya, gambar yang mungkin bisa menjadi ide Bapak Ibu, atau melalui Google, searching Google atau dimanapun. Kalau sekarang sudah tidak susah ya, melalui HP juga bisa sebenarnya mencari. Kemudian situs situs web. Nah, situs web mungkin melalui cerita cerita tentang Cut Kemalahayati misalnya. Cerita tentang Cut Yadin. Nah, itu bisa menjadi inspirasi. Enggak hanya gambar, tapi cerita juga bisa gitu. Kemudian karya seni. Nah, lagi jalan ke museum nih Bu, Museum Aceh. Nanti ketemu lampu lama atau bisa dibilang lampu Aceh yang lama apa namanya? Lampu tapelok itu apa namanya? Kande. Ah, ya, lampu lama Aceh namanya Kande Sago, ya kan? Jadi ada beberapa peserta saya, dia ngambil inspirasi dari Kande tersebut. Jadi dia menuangkannya ke dalam sebuah baju. Ujung-ujung lampu Kande itu yang dia inspirasikan, tuangkan ke dalam desain bajunya. Jadi bisa dari mana aja ya Bapak Ibu ya, dari karya seni. Kemudian bisa jadi aja Ibu jalan lagi ke pameran lukisan. Nah, ada pameran lukisan yang abstrak misalnya. Bisa nanti bisa dituangkan ke dalam desainnya, ke dalam bentuk-bentuk apa motifnya. Nah, bisa ya, bisa dituangkan ke dalam bentuk motifnya. Seperti itu. Kemudian bisa dari elemen organisasi. Nah, organisasi ini contohnya kita kalau di sini BSI ya. Nah, di sini kira-kira apa yang nanti bakalan menjadi ide di ruangan ini? Bisa jadi kita mengintip satu bentuk sudut ruangan BSI ini. Seperti itu. Kemudian bisa menjadi sebuah motif begitu. Nah, kemudian setelah kita susun, nanti kita evaluasi, benar nggak ini masuk ke dalam inspirasi yang akan kita tuangkan ini. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Belum ya. Nah, jadi mood board itu bisa menghasilkan nanti pakaian, ya, aksesoris, dan koleksi. Nah, nanti kalau mood boardnya udah jadi, nanti bisa didesain menjadi kumpulan koleksi busana, aksesoris, dan bisa jadi kumpulan produk, gitu ya. Nah,
Para desainer terkenal juga sudah membuat inspirasinya di berbagai sumber ya. Bisa dilihat di papan. Contoh gaya murba dari Coco Chanel itu dia minimalis, elegan, klasik ya. Nanti bisa di searching. Kemudian ada Alexander McQueen, itu dia lebih ke eksentrik, nyentrik, dan avant-garde. Avant-garde itu artinya yang apa sih namanya? Yang paling susah di tempatnya. Jadi desainnya itu desain yang paling tinggi di bidangnya gitu. Kemudian ada Vivienne Westwood itu dia lebih ke punk, rebel dan statement gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada yang punya usaha di bidang membuat baju, Ibu. Oke, ada Ibu bertiga ya. Ibu, boleh diceritakan nggak Bu? Ibu atas nama siapa? Bu Vivi. Bu Vivi boleh diceritakan nggak bagaimana Ibu membuat proses menjahit bajunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Hindriyasari. Usaha saya eh, menjahit baju. Bukan menjahit sih, lebih ke produksi ya. Kita juga terima maklon, kebanyakan sih maklon. Saat ini saya menjahit baju seragam kebanyakannya ya. Jadi prosesnya itu pertama saya akan buat desain. Desain itu setelah jadi akan saya berikan ke customer. Kalau ACC sama customer, baru saya buat master sampelnya. Jadi saya buat master sampel. Setelah siap, saya berikan kembali ke customer, ACC sama customer, baru produksi massal. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita coba dengarkan dari Ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawati, biasa dipanggil Eldina. Sekarang ini perkenal. Eh, Sekarang ini usaha saya bergerak di industri fashion dengan nama PT Edi Eldina Manufaktur. Eldina sendiri berdiri sejak tahun 2009. Kalau saya pribadi menekuni dunia fashion itu sejak tahun 97. Dan pada tahun 97 juga saya udah memulai produksi, masih masa sekolah di SMK. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berfokus dan mengembangkan beberapa segmentasi, yaitu ada Islamic wear, knitwear. Kita juga eh, produksi untuk satuan dan skala besar, baik itu maklon atau produksi brand sendiri. Semoga dengan mengikuti pelatihan ini kami akan bisa lebih terus grow up dan semoga akan menjadi startup, insya Allah. Terima kasih. Elvina, Ibu Elvina. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Elvina. Itu satu kali lagi kita dengarkan ceritanya ya, Ibu yang paling belakang dulu. Bagaimana dia menginspirasi desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Bustami. Saya owner dari brand By Me. Kalau ditanya inspirasi saya membuat apa ini motif, kebetulan saya kan juga ada hijab printing dan outer batik cap. Kalau hijab printing itu desainnya itu terinspirasi dari yang pernah saya bikin tuh Gunungan. Saya mengangkat tema Gunungan sejarah Aceh yang saya tuangkan ke dalam desain hijab. Kemudian juga ada keindahan dataran tinggi Gayo. Itu ada kopi dan kerawang Gayonya yang saya kisahkan di dalam sehelai hijab. Kalau untuk outernya kebetulan motif-motif Aceh, ragam-ragam hias Aceh yang saya angkat ke dalam desainnya itu dalam apa batik cap. Jadi kalau untuk model bajunya itu karena target market saya itu anak remaja, segmen remaja, jadi saya terinspirasi dengan model-model kekinian untuk anak remaja dan itu bisa saya lihat-lihat dari ini kayaknya anak remaja nih suka yang model begini gitu. Jadi saya lebih melihat tempat hangout mereka gitu. Kadang-kadang lihat dari pergaulan-pergaulan mereka itu yang
lebih suka mereka, ketertarikan mereka. Kalau dari saya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sepertinya ibu-ibu yang di sini sudah menginspirasi semua ya Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk yang belum bisa lebih lagi dari ibu-ibu yang sudah. Oke. Kemudian mood board itu bisa juga menjadi sharing ide. Jadi kita bisa bertukar ide dengan beberapa teman. Bagaimana ini supaya bisa mendapatkan inspirasi dengan mudah, ya. Kemudian menjadi kesamaan visi dan komunikasi visual. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom bisa mungkin dilihat ya di layar komunikasi visual. Nah, jadi nggak hanya yang ibu-ibu hadir di sini, komunikasi visual itu bisa dilihat melalui pesan yang disampaikan oleh mood board, gitu ya. Kemudian ini ada salah satu atau dua contoh mood board yang bergaya vintage dan streetwear. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar, inspirasi idenya itu dari gaya-gaya lama atau klasik atau retro. Jadi dia mengumpulkan gambar-gambar baju yang udah lama. Jadi dalam moodboard itu baju zaman lampau, baju zaman sekarang, kemudian inspirasi pertamanya. Bisa jadi dari gedung, bisa jadi dari zaman, bisa jadi dari peristiwa, bisa jadi dari produk atau warna. Seperti itu. Kalau di sini berarti inspirasi mereka dari apa? Kira-kira Ibu, Bapak? Dari zaman retro. Oke, jadi masa lampau, ya kan? Kemudian untuk yang streetwear, mereka menonjolkan apa di sana, Ibu-ibu? Warna. Ya. Jadi mereka karena streetwear itu gaya-gaya anak yang ada di jalan itu istilahnya ya. Orang-orang kalau kita lihat di kota-kota besar, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang memang penuh ide dan warna. Jadi di situ bisa dengan menginspirasi gaya urban. Jadi gaya urban itu gaya yang betul-betul baru dan tidak mengikuti tren orang. Seperti itu. Kemudian ini salah satu contoh mood board saya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini inspirasi utamanya dari gedung ini, Bu. Nah, iya. Jadi kemudian warna. Jadi bentuk visual gedung yang berbentuk geometris ini dituangkan ke dalam sebuah mood board. Di dalam mood board itu ada ya bentuk busana yang akan dibuat. Contohnya, tapi bukan itu yang dibuat. Salah satu siluet busana yang akan dibuat. Kemudian ada tekstur. Nanti kira-kira di dalam desain kita itu ada tekstur seperti ini. Jadi menyerupai bentuk bangunan yang kubus unik itu. Seperti itu kira-kira. Jadi inspirasi utamanya adalah gedung ini, kemudian sebagai pendukung busana yang akan mirip nanti kita desain, terus ada tekstur atau siluet busana yang akan kita desain. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, dari moodboard ini nggak hanya apa sih namanya? Inspirasi utamanya juga warna apa atau palet warna apa yang akan digunakan. Palet warna itu digunakan sesuai dengan bentuk utama dari desain inspirasi tersebut. Ya kan? Karena si gedung itu banyak menggunakan warna kuning, abu-abu, kemudian ada coklat dan hitam. Jadi palet warnanya kita tuangkan ke eh, desain itu nanti. Seperti itu. Kemudian bisa juga dituangkan bahan, kira-kira bahan apa yang akan digunakan. Ya. Nah, seperti itu. Terus setelah kita buat papannya tadi, baru kita petakan atau mind map. Kira-kira papan tadi itu akan kita buat ke mana? Arahnya ke siapa? Ya kan? Nah, jadi mind mapnya seperti ini kira-kira.
style yang digunakan. Mungkin untuk pembahasan style mungkin ada durasinya sendiri ya. Saya tidak bahas di sini. Kemudian ada detailnya. Nanti akan menggunakan manipulation fabric atau patchwork di dalam tersebut. Kemudian targetnya woman 20 tahun ke atas. Ya, untuk bahan yang digunakan di sana adalah linen rami, katun toyobo, dan katun madina, dan wool. Terus looknya office look. Nah, seperti itu Bu. Kemudian siluetnya, siluet A dan H. Nah, untuk pembahasan siluet, itu kita nanti bisa ikut pelatihan di BLK ya. Panjang itu materinya. Nah, jadi karena di sini kita petakan kemana dan untuk siapa nanti desainnya, barulah kita adaptasi moodboard tersebut ke dalam desain. Desainnya kira-kira seperti ini, Bu. Jadinya. Seperti itu. Ya. Nah, ini desain pertama. Nah, untuk roknya terinspirasi dari bentuk atap gedung itu, Bu. Nah, begitu. Sudah terbayang kira-kira idenya di situ ya? Tersampaikan nggak? Sampai. Nah, kemudian warna yang dominan di sini apa, Bu? Kuning dan coklat. Nah, di sini juga kuning dan coklat. Nah, begitu. Jadi dari bentuk gedung ini aja bisa menjadi sebuah ide membuat sebuah desain. Begitu. Ya. Nah, ide aja dulu. Kita mencari ide aja dulu untuk bahasan desain. Nanti mungkin akan Ibu dapat pelatihan di tempat lain. Atau ikut di BLK juga boleh. Ya. Nah, jadi kemudian ke bajunya. Kan tadi siluetnya A. Bentuknya bentuk A. Itu maksudnya ya. Kemudian yang nggak boleh hilang ciri khas dari bentuk gedung ini. Ya, ciri khasnya apa, Bu? Naik turun, segitiga, dan runcing. Nah, itu dia. Jadi, papan inspirasi itu tertuang nggak ke dalam desainnya? Tertuang. Nah, seperti itu. Kira-kira sudah Ibu bisa bayangkan nanti ketika Ibu sudah dapat inspirasi utamanya, bisa dituangkan ke dalam desain. Seperti itu ya. Nggak hanya pakaian, aksesoris. Aksesoris itu berupa aja kira-kira, Bu? Gelang. Nah, aksesoris tas termasuk aksesoris. Topi termasuk aksesoris. Nggak hanya gelang ya, nggak hanya anting, topi, tas, kemudian apa lagi? Rompi, yang diikat bel, ya ikat pinggang. Terus apa lagi yang lebih keren namanya sekarang? Bros ya, obi bel, obi kalau orang bilang sekarang ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham yang saya sampaikan di awal, konsep desain itu berpengaruh sekali kepada hasil desain yang akan kita buat nanti. Ya, kemudian eh, carilah inspirasi yang benar-benar atau menurut Bapak Ibu bisa dicari sumber idenya. Nanti jangan cari inspirasinya bagus nih, tapi nanti nyangkut ketika akan membuat sebuah desainnya. Nah, dengan bentuk seperti ini pun nggak hanya bentuk siluetnya yang apa yang tertuang ke dalam desain, ke motif juga bisa. Nah, bisa jadi motif di badannya itu segitiga, segitiga, kaki panjang sama kaki gitu ya, atau segitiga bebas bentuknya seperti itu. Jadi nggak hanya ketuang ke pakaian ya. Misalnya topinya, topinya nanti ada hiasan kayak ujung segitiga lancip itu. Kan belum ada ya. Nah, bisa dituangkan seperti itu. Atau tas, tas ya, atau goodie bag. Tas bisa juga diambil dari inspirasi tersebut. Nah, jadi nggak, Bu, saya nggak bisa desain baju, Bu. Saya bisanya desain craft. Nah, di craft itulah Ibu bisa tuangkan juga, gitu ya. Nah, karena eh, di tempat lain juga dituangkan seperti ini, Bu. Kira-kira tekstur apa yang ada di dalam desain itu nanti. Bisa jadi ini kalau di tas itu ada tampilan-tampilan tekstur kan. Tekstur tuh ada lipitan, ada jahitan, ada guntingan,
ada istilahnya voxtenil, ada istilahnya patchwork ya, itu namanya tekstur. Nah, tekstur itu pun kita tuangkan ke dalam mood boardnya. Jadi bentuk-bentuk mood board itu nggak seperti yang tadi aja, seperti ini juga bisa. Kemudian mood board itu juga bisa diambil dari bentuk-bentuk eh, tekstur yang lain, seperti ini. Bentuk gelombang-gelombang. Nah, ini kan gelombang-gelombang ya. Inspirasinya dari gelombang-gelombang. Kemudian dituangkan ke dalam desainnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Alhamdulillah kalau mengerti. Oke, oke, silakan Bu. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum.